warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya kebenarannya jawaban malam. Padahal keadaan cuaca kita sedang mulai membaik. Itu karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, apabila seseorang mengucapkan tahiyat kepada kamu saat selamat, maka jawablah yang lebih baik daripada orang yang mengucapkan pertama atau sekurang-kurangnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang mengaku beriman tapi dusta, orang-orang yang melaksanakan sholat tapi dusta, orang-orang yang melaksanakan haji tapi bohong, orang-orang yang ikut berkurban tapi sia-sia. Siapakah mereka itu? Salah satu di antaranya adalah walladzina hum yura'un. Salah satunya ialah orang-orang yang ria di dalam melaksanakan amal. Jadi ria ini adalah penyakit yang amat berbahaya. Karena apa? Karena tidak saja amal yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, percuma. Pada suatu hari nanti ketika manusia dikumpulkan di hadapan Allah, Allah akan memurkai orang-orang yang ria ini karena mereka datang menuntut kepada Allah. Yang mereka tuntut adalah pahala dari ibadah yang mereka lakukan. Jadi rupa-rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi pahala sedikit pun kepada ahli ria. Apapun ibadah yang dilakukan, Allah tidak memberinya pahala. Maksudnya kan dia ingin menunjukkan kepada Imam Syafi'i bahwa kepulangannya ini yang ketujuh. Tolong beri kamu kita ini air, tapi cereknya kamu yang keluar ke tahun ke-6 batang. Dan cerek yang bawa pulang tahun ini ke kami itu. Jadi kata Imam Syafi'i, binasalah amalmu. Jadi ria ini sangat membunuh kepada amal ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ketika malaikat hafazah, sang pemelihara amal, ketika kita lakukan ibadah ini kan semuanya dilaporkan kepada Allah. Jadi yang melaporkan namanya hafazah. Ketika itu hafazah mengangkat amal seorang hamba untuk dilaporkan kepada Allah. Saat ini dipersembahkan kepada Allah. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat tersebut. Kata Allah, antumul hafazati ala amali abdi wa ana aqrabu ala qalbihi innahu lam yuridni bihadzal amali wa amna bihi ghairi fa alaihi la'nati fa yaqulul malaikatu kulluha alaihi la'natuka wa la'natuna wa tal'anahu sab'as samawati wa man fihin. Kata Allah, wahai hafazah, sesungguhnya kamu menjaga amalan hamba itu kan yang luar-luarnya saja. Kamu menilai, kamu mencatat apa yang diucapkan, apa yang dilakukan saja. Artinya yang kasar-kasarnya saja. Sementara kata Allah, aku kata Allah, wa ana aqrabu ala qalbihi. Sementara aku mengurus tentang isi hati daripada hamba tersebut. Ketika dia melakukan amal ini, dia tidak mengharapkan aku, kata Allah.
tetapi ia berharap selain daripadaku. Hanya mendapatkan 1 rakaat sholat dengan 10 pahala dari sisi Allah daripada beratus ribu rakaat nilai tetapi tidak ada pahala dari Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh seseorang menjaga diri dari sifat riya. Tapi tentu tidak sama dengan keadaan kita sekarang yang malas ke masjid. Artinya jangan dijadikan puluh itu jadi alasan tak kamu sajikan. Pada kamu saji pak kaku hamuria kan. Kalangannya kalangan nomale bukan dia. Jadi Allah yang berbahagia wa ma umiru illa liya'budullah. Allah yang berbahagia. Nah, jadi untuk sampai ketika ikhlas, maka kita harus menyingkirkan sifat riya. Sebenarnya riya itu ada 2 kategori. Yang pertama riya ibadah namanya. Yang kedua riya dalam sifat ibadah. Yang pertama riya ibadahnya. Yang kedua riya dalam sifat ibadahnya. Maka riya dalam bentuk ibadah itu ada beberapa tingkatan. Mengaku beriman, tetapi sebenarnya cari aman karena kekuatan Islam sudah mulai kuat dan mereka takut kalau tidak masuk Islam mereka akan dikenakan upeti di bahasa Indonesia begitu. Jadi ini yang disebut dengan riya dalam bentuk keimanan. Kemudian yang kedua, riya itu dalam melaksanakan ibadah mafruḍah, artinya ibadah-ibadah fardu yang dilakukan oleh seseorang dengan faktor riya. Misalnya ia melaksanakan sholat karena ketika itu memang sedang banyak orang. Kalau